Bayangkan dirimu sendirian di tengah hutan angker lereng Gunung Merapi, malam yang gelap, kabut tebal menyelimuti segalanya, dan suara bisikan misterius mulai menggema dari kejauhan. Tidak ada yang bisa kamu dengar selain desiran angin, tawa cekikikan tak terlihat, dan bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut matamu. Inilah kisah Randy, seorang pendaki sombong yang meremehkan mitos setempat, dan akhirnya tersesat dalam dunia gaib yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Randy dengan langkah-langkah tegap namun penuh keyakinan yang berlebihan, terus melaju menembus kerapatan hutan lereng Gunung Merapi. Peringatan warga di kaki gunung yang bersuara lirih, dan syarat kearifan lokal, tentang hutan angker yang dihuni arwah penasaran, hanyalah angin lalu baginya. Ia menganggapnya sebagai tahayul kuno, yang tak relevan bagi seorang pendaki berpengalaman seperti dirinya. Pohon-pohon menjulang tinggi di sekelilingnya. Siluetnya perlahan mulai menyatu dengan senja yang mulai merangkak naik, membentuk bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di antara celah sinar matahari terakhir. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin pekat pula rasa sunyi yang mencekam. Udara dingin mulai menusuk kulit, membawa serta aroma lumut basah dan tanah gembur. Jalur setapak yang semula terlihat jelas, kini samar tertutup guguran daun-daun kering. Sekejap mata, kabut tebal bak kain kafan putih merayap turun dari puncak gunung, memeluk seluruh hutan dalam pelukan dingin yang menyesakan. Jarak pandang menyempit drastis, hanya menyisakan beberapa meter di hadapan Randy. Ditemani derit ranting patah, di bawah pijakannya. Sebuah bisikan samar mulai terdengar seperti hembusan nafas panjang, dari kedalaman hutan. Suara itu begitu tipis, seolah angin yang berdesir, namun terlalu terstruktur untuk sekadar bisikan alam. Bisikan itu terdengar lebih seperti rintihan, lalu disusul tawa cekikikan yang menggema, datang dari segala arah seolah berputar mengelilingi dirinya. Randy menghentikan langkah. Nafasnya tertahan di tenggorokan, mencoba mengidentifikasi sumber suara. Jantungnya mulai berdetak tak beraturan, bukan karena kelelahan mendaki, melainkan karena getaran aneh yang menjalar di tulang punggungnya. Kesadaran akan kesendirian di tengah hutan yang mulai gelap ini, tiba-tiba menghantamnya, menusuk ke dalam rongga dada. Perlahan di antara pepohonan yang diselimuti kabut, sebuah bayangan hitam melintas, bergerak cepat, hanya sekelebat pandangan mata. Cukup untuk membuat Randy menelan ludah dengan susah payah. Bayangan itu seperti sosok tanpa wujud, bergerak gesit di balik dedaunan lebat, seolah mengawasi, menunggu, dan perlahan-lahan menutup celah pelarian Randy. Hutan yang semula ia anggap sekadar tantangan fisik, kini terasa seperti penjara. Dengan dinding-dinding tak terlihat, yang perlahan menyempit, dan entitas tak kasat mata yang mulai menunjukkan eksistensinya. Kabut semakin tebal, melahap sisa-sisa cahaya senja, dan membuat setiap pepohonan tampak seperti siluet hantu. Randy mencoba mempercepat langkah, namun sulit sebab pandangannya terbatas. Bisikan-bisikan yang tadinya samar, kini terasa semakin jelas. Melilit pendengarannya seperti benang kusut. Ia tidak lagi bisa membedakan apakah itu suara angin, gesekan daun, atau memang sebuah bisikan yang ditujukan padanya. Terkadang ia seperti mendengar namanya disebut, pelan, bergetar, seolah berasal dari jarak yang sangat dekat, tepat di balik punggungnya. Randy berulang kali menoleh, mengedarkan pandangan ke sekeliling. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan kabut yang dingin. Setiap kali ia merasa ada yang mengikutinya, bayangan itu selalu muncul. Bukan bayangan yang jelas, melainkan sebuah distorsi penglihatan di sudut matanya. Seperti gumpalan kegelapan yang bergerak cepat, di antara batang-batang pohon, menghilang sebelum ia sempat memfokuskan pandangan. Randy mencoba meyakinkan dirinya, bahwa itu hanya kelelahan, atau mungkin bias cahaya rembulan yang samar menembus kabut. Namun, denyutan tak nyaman di ulu hatinya, terus mengingatkan bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar imajinasi. Seolah ada kehadiran tak kasat mata yang memenuhi ruang di sekelilingnya. Sensasi dingin yang bukan berasal dari suhu, melainkan dari aura aneh, menusuk sampai ke tulang.
Langkah Randy mulai goyah. Ia menyadari bahwa ia sudah tersesat terlalu jauh dari jalur pendakian. Panik perlahan menyeruak, bercampur dengan ketakutan yang kian menjadi. Ia berteriak memanggil. Suaranya tercekat dan menghilang, ditelan keheningan hutan. Tidak ada jawaban. Hanya gema suara Randy sendiri yang kembali memantul padanya, membuat suasana semakin runyam. Setiap jengkal tanah yang ia pijak, terasa seperti menginjak sesuatu yang rapuh. Seolah ada yang siap menariknya ke bawah. Hutan itu, dengan segala bisikan dan bayangannya, kini terasa hidup dan mengincar. Randy merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Dalam keputusasaan yang memuncak, ia tersandung akar pohon yang mencuat. Tubuhnya limbung dan sekejap ia merasakan gravitasi menariknya ke bawah, menuju sebuah kegelapan jurang yang samar-samar terlihat di depannya. Jeritan tertahan, hampir saja lolos dari bibirnya. Dalam sepersekian detik yang terasa begitu panjang, Randy merasakan tubuhnya melayang. Gravitasi menariknya tanpa ampun menuju kegelapan di bawah. Batu-batu kecil yang terlepas dari pijakannya meluncur lebih dulu. Suaranya menghilang ditelan kehampaan jurang, yang seolah tak berdasar. Rasa putus asa mencengkeramnya. Sebuah kesadaran pahit, bahwa inilah akhir dari petualangannya yang ceroboh. Namun, tepat sebelum ia benar-benar terjatuh, sebuah tangan yang terasa dingin dan keras secara mengejutkan mencengkeram lengannya dengan kuat. Tarikan itu begitu tiba-tiba, begitu bertenaga, hingga Randy terempas mundur beberapa langkah, menjauhi bibir jurang yang nyaris merenggut nyawanya. Nafasnya terengah-engah. Matanya terbelalak menatap sosok yang berdiri di hadapannya. Dari balik kabut yang pekat, sesosok lelaki tua muncul tanpa suara. Pakaiannya lusuh, berwarna kelabu kusam, mengingatkan pada kain kafan yang usang, rambutnya memutih. Acak-acakan dan sebagian wajahnya tertutup kerutan dalam. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Sepasang mata cekung yang terlihat kosong, seolah tak ada kehidupan di dalamnya, namun memancarkan tatapan yang entah mengapa terasa begitu kuno, begitu tua, seperti telah menyaksikan ribuan tahun berlalu. Randy tidak bisa menyingkirkan sensasi dingin, yang merambat dari cengkeraman tangan lelaki itu. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar dari kehadirannya, kemunculannya yang begitu mendadak. Seolah ia terbuat dari kabut itu sendiri. Meskipun instingnya berteriak untuk lari untuk menjauh dari entitas misterius ini, Randy tak punya pilihan lain. Kaki-kakinya terasa lumpuh, dan ia tahu, di tengah hutan yang gelap dan menakutkan ini, lelaki tua ini adalah satu-satunya harapan. Dengan gerakan lambat, lelaki itu menunjuk ke sebuah jalur setapak yang sebelumnya tidak terlihat oleh Randy. Seolah jalur itu baru saja muncul dari balik kabut. Tanpa bicara, lelaki itu mulai berjalan. Langkahnya begitu ringan, nyaris tanpa suara. Seolah kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah basah. Randy mengikutinya. Setiap langkah dipenuhi dengan rasa merinding yang perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tak tahu siapa lelaki ini, atau mengapa ia menolongnya. Namun aura misterius yang menyelimuti sosok itu, menciptakan ketegangan yang lebih mencekam, daripada ancaman jurang yang baru saja ia hindari. Lelaki tua itu adalah secercah harapan, di tengah kegelapan. Namun harapan itu sendiri terasa begitu asing, dan menakutkan. Lelaki tua itu terus berjalan di depan, tak sekalipun menoleh, seolah ia tahu persis setiap lekukan dan rintangan di tengah hutan yang diselimuti kabut tebal ini. Randy mengikutinya dalam diam. Sesekali matanya melirik ke arah punggung kurus lelaki itu, berusaha memahami misteri di balik kehadirannya. Setelah berjalan entah berapa lama, menembus kerapatan pepohonan yang semakin mencekam, sebuah siluet samar mulai terlihat di antara kabut. Sebuah gubuk reot nyaris rubuh, berdiri di tengah hutan yang sunyi. Dindingnya lapuk dimakan usia. Atapnya berlubang di sana-sini, dan dedaunan kering berserakan di sekelilingnya, menambah kesan suram dan ditinggalkan. Lelaki tua itu melangkah masuk tanpa ragu, dan Randy mengikutinya. Jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Di dalam gubuk, udara terasa pengap dan dingin.
Penerangan hanya berasal dari celah-celah dinding, yang memungkinkan sedikit cahaya rembulan menembus masuk, menciptakan bayangan-bayangan aneh di setiap sudut. Pandangan Randy menyapu isi gubuk. Hanya ada sebuah meja kayu bobrok, beberapa perkakas kuno, yang diselimuti debu tebal, dan yang paling menarik perhatiannya, sebuah tumpukan foto-foto kuno, yang terlihat sangat tua, dan beberapa lembar surat kabar usang, yang berserakan di atas meja. Dengan tangan gemetar, Randy meraih salah satu lembaran surat kabar. Kertasnya menguning dan rapuh. Huruf-huruf cetaknya nyaris tak terbaca. Namun ia bisa menangkap beberapa kata kunci. Matanya terpaku pada sebuah judul besar yang terpampang di halaman depan. Bertuliskan, penjaga makam hilang secara misterius, di lereng Merapi. Di bawah judul itu, tertera tanggal publikasi 20 tahun yang lalu. Jantung Randy serasa berhenti berdetak. Ia membaca artikel itu dengan tergesa-gesa. Isinya menceritakan tentang seorang penjaga makam, bernama Kakek Suminta, yang dikenal ramah dan berbakti. Dilaporkan menghilang tanpa jejak, setelah badai besar melanda gunung. Pencarian dilakukan berhari-hari, namun jasadnya tak pernah ditemukan. Artikel itu diakhiri dengan asumsi bahwa, Kakek Suminta mungkin telah terjatuh ke jurang, atau tertimbun longsor. Randy mengangkat pandangannya, menatap lelaki tua yang sedari tadi berdiri membelakanginya, memandang keluar jendela gubuk, pakaian lusuh itu, tatapan mata kosong itu, dan kini, berita tentang seorang penjaga makam yang menghilang, persis 2 dekade lalu. Sebuah kesadaran mengerikan perlahan merayap, menancap kuat di benaknya. Lelaki yang menolongnya ini, mungkinkah ia adalah Kakek Suminta, dan jika demikian, bagaimana mungkin ia masih hidup? Sementara surat kabar ini dengan jelas memberitakan kematiannya. Pikiran Randy berputar, menciptakan kengerian yang lebih dalam, dari sekadar tersesat di hutan. Misteri ini mulai berwujud. Malam semakin dalam, dan dinginnya gubuk reot itu terasa menusuk tulang Randy. Sebuah firasat buruk merayapi benaknya, diperparah oleh kenyataan, bahwa lelaki tua yang disebut Kakek Suminta itu, tak kunjung beranjak dari posisinya di dekat jendela. Seolah terpaku pada sesuatu di luar sana, yang tak terlihat oleh Randy. Udara terasa semakin dingin. Bukan hanya karena suhu yang menurun, tetapi karena sensasi kehadiran lain yang semakin pekat, memenuhi setiap sudut gubuk. Randy memberanikan diri melirik ke arah kaki lelaki itu, dan bulu kuduknya berdiri. Di tanah yang basah, dan berlumpur di dalam gubuk. Tidak ada jejak kaki. Sama sekali tidak ada. Kakek Suminta berdiri di sana, namun pijakannya seolah tak meninggalkan bekas. Seperti hembusan angin yang lewat. Detik-detik berikutnya adalah neraka bagi Randy. Dari luar gubuk, di tengah pekatnya kabut dan keheningan hutan, terdengar suara-suara yang mustahil. Mula-mula sebuah tangisan bayi yang memilukan, begitu jelas dan mendalam. Seolah bayi itu berada tepat di ambang pintu gubuk. Tangisan itu diikuti oleh suara jeritan wanita yang melengking, penuh penderitaan, menusuk gendang telinga Randy, hingga ia harus menahan napas. Suara-suara itu saling bersahutan, mengelilingi gubuk, menciptakan simfoni horor yang membuat jantung Randy berdegup tak karuan. Ia menatap keluar jendela, mengikuti arah pandang Kakek Suminta. Di sana di antara gulungan kabut yang bergerak cepat, Randy mulai melihatnya. Bayangan-bayangan hitam tak berbentuk, seperti gumpalan asap pekat yang bergerak dan berkerumun di balik pepohonan. Mereka tidak memiliki wujud yang jelas. Namun, Randy bisa merasakan keberadaan mereka. Seolah mata-mata tak terlihat tengah mengawasinya dari kegelapan. Bayangan-bayangan itu perlahan mendekat, semakin banyak mengelilingi gubuk. Seolah sebuah pertemuan hantu tengah berlangsung, dan ia adalah satu-satunya manusia yang terjebak di tengahnya. Tiba-tiba Kakek Suminta berbalik. Wajahnya yang semula pucat dan berkerut, kini mengalami transformasi yang mengerikan. Kulitnya menyusut dengan cepat, menarik ke dalam, memperlihatkan tulang-tulang wajah yang menonjol. Matanya semakin cekung, kosong, dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah menjadi tengkorak yang mengerikan, dengan lubang hidung gelap, dan barisan gigi yang menyeringai. Randy tak bisa berteriak. Suaranya tertahan di kerongkongan.
Tengkorak itu, yang sebelumnya adalah kakek Suminta, mendekat padanya. Tubuhnya melayang tipis di atas tanah. Dari rongga mulut yang mengerikan itu, sebuah bisikan seram keluar, dingin dan berat, seperti desahan tanah kuburan. Aku hanya ingin pulang. Dan kemudian dalam semburan angin dingin yang aneh, tubuh kakek Suminta, atau apapun wujudnya, menghilang. Yang tertinggal hanyalah kehampaan, hawa dingin yang menusuk, dan suara tangisan, serta jeritan yang kini terasa semakin dekat. Seolah mereka baru saja kehilangan mangsa yang berharga. Randy tertegun. Otaknya berusaha memproses apa yang baru saja ia saksikan. Ia tidak sendirian di hutan itu. Ia tidak pernah sendirian. Ia telah ditolong oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan kini ia harus melarikan diri dari apapun yang mengincar di sekitarnya. Kepanikan menguasai Randy. Otaknya memerintahkan satu hal. Tanpa memperdulikan arah, ia menerjang keluar dari gubuk reot itu, menerobos kabut yang semakin pekat, dan suara-suara gaib yang kini terdengar lebih dekat, seolah mereka mengejarnya. Udara dingin terasa mencekik, dan setiap langkahnya terasa berat. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat, yang berusaha menahannya. Dedaunan basah mencambuk wajahnya. Ranting-ranting kering mencakar kakinya. Namun ia tak merasakan apa-apa selain dorongan untuk menjauh, untuk meloloskan diri dari mimpi buruk yang nyata ini. Ia berlari tanpa henti, tersandung akar dan batu, sesekali terjatuh, namun bangkit lagi dengan sisa tenaga. Setiap kali ia berpikir untuk menyerah, suara tangisan bayi dan jeritan wanita itu semakin keras, seolah mendorongnya untuk terus bergerak. Bayangan-bayangan tak berbentuk, yang mengelilingi gubuk tadi, kini terasa mengikuti di belakangnya. Bergerak cepat di antara pepohonan, seolah menertawakan pelariannya yang sia-sia. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin yang luar biasa. Ia tak tahu berapa lama ia sudah berlari, atau seberapa jauh ia telah meninggalkan gubuk terkutuk itu. Waktu terasa melebur, hanya menyisakan kegelapan, ketakutan, dan suara-suara mencekam yang terus menggema. Tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu yang keras dan dingin, di antara semak belukar yang rimbun. Randy terjerembab ke depan. Tubuhnya menghantam tanah basah. Nafasnya tersengal. Ia berusaha bangkit. Namun, pandangannya tertuju pada benda yang baru saja membuatnya jatuh. Di antara dedaunan kering dan tanah yang becek, sebuah batu nisan tua mencuat, nyaris terkubur. Permukaannya ditumbuhi lumut tebal. Namun, Randy bisa melihat ukiran samar di sana. Seiring cahaya fajar yang perlahan menyingsing, menerobos celah-celah dedaunan dan menipiskan kabut, sekelompok suara mulai terdengar dari kejauhan. Suara-suara manusia, suara tim pencari. Randy ingin berteriak memanggil mereka, namun suaranya tercekat, kakinya lemas, tubuhnya terlalu lelah untuk bergerak. Beberapa menit kemudian, siluet-siluet orang mulai terlihat mendekat. Mereka adalah tim SAR, yang telah mencari Randy sepanjang malam. Mereka menemukan Randy tergeletak lemas, di dekat sebuah makam tua. Persis di lokasi yang tak seorang pun berani mendekat di lereng gunung itu. Ketika tim SAR mendekat dan berhasil membantunya berdiri, mata Randy kembali tertuju pada batu nisan itu. Kabut telah menipis dan kini ia bisa melihatnya dengan jelas. Di atas batu nisan itu, samar namun jelas, tergores sebuah tulisan. Bukan ukiran kuno, melainkan sebuah goresan baru. Seolah ditulis dengan jari. Randy mendekat, dan darahnya serasa membeku, saat membaca tulisan yang tergores dengan noda merah kecoklatan, persis seperti darah kering. Terima kasih. Ini adalah makam kakek Suminta, penjaga makam yang menghilang 20 tahun lalu. Randy ditemukan persis di atas kuburannya. Di tempat yang menurut surat kabar usang itu, jasadnya tidak pernah ditemukan. Randy merinding, menyadari bahwa ia tidak hanya ditolong oleh kakek Suminta, tetapi juga diselamatkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Sebuah rasa terima kasih yang gelap, sebuah isyarat dari dunia lain, seolah telah tertulis untuknya. Ia berhasil selamat, namun ia tahu, ada harga yang harus dibayar. Sebuah ikatan tak kasat mata yang kini terjalin,
antara dirinya dan penjaga makam yang telah tiada itu. Randy kembali ke kehidupan normalnya, atau setidaknya ia mencoba. Tim SAR dan keluarganya menyambutnya dengan lega, mengira ia hanya tersesat biasa. Ia tak berani menceritakan apa yang sebenarnya ia alami. Tentang lelaki tua tanpa jejak kaki, tentang gubuk reot, dan surat kabar usang, apalagi tentang wajah tengkorak dan bisikan. Aku hanya ingin pulang. Siapa yang akan percaya? Ia hanya akan dianggap gila, atau trauma berat. Maka ia menyimpan semua kengerian itu dalam lubuk hatinya, berharap waktu akan mengikisnya, menganggapnya sebagai mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun, waktu tidak mengikis apapun. Sejak malam naas di lereng Merapi itu, hidup Randy tak pernah sama. Ia sering terbangun di tengah malam. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya berlumuran keringat dingin. Sensasi pertama yang menyergap indranya adalah bau tanah basah yang pekat. Seolah ada kuburan yang baru digali, tepat di samping tempat tidurnya. Aroma itu begitu khas, begitu menusuk, mengingatkannya pada tanah di sekitar makam kakek Suminta. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki berat yang jelas, melainkan suara gema. Seperti langkah yang sangat pelan dan ringan, bergerak mengelilingi kamarnya. Suara itu begitu samar, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Randy berdiri. Ia tahu ia tidak sendirian. Ia seringkali merasakan tatapan sebuah kehadiran dingin, yang tak terlihat. Seolah ada yang berdiri mengawasinya dari sudut ruangan. Ia berulang kali menyalakan lampu, memeriksa setiap sudut. Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan-bayangan yang menari di dinding, dan rasa dingin yang semakin menusuk. Randy mencoba mengabaikannya. Berusaha meyakinkan dirinya, bahwa itu hanya halusinasi akibat trauma. Ia bahkan sempat mendatangi psikolog, namun tak berani mengungkapkan inti permasalahannya. Gejala-gejala itu semakin parah. Suara langkah kaki itu kini terdengar lebih jelas. Terkadang disertai bisikan samar, yang tak bisa ia pahami, namun terasa seperti panggilan, sebuah pengingat akan ikatan yang terjalin malam itu. Ia merasa seperti ada jaring tak kasat mata yang perlahan melilitnya, menariknya kembali ke dalam kegelapan, yang nyaris merenggut nyawanya. Setiap malam ketika bulan bersinar terang, Randy akan menatap bayangannya di cermin, mencoba mencari tahu apa yang telah berubah dalam dirinya. Ia merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Seolah ada sebagian dirinya yang tertinggal di hutan angker itu, atau lebih tepatnya, telah terikat pada entitas yang menolongnya. Kakek Suminta telah menyelamatkan nyawanya. Namun nisan bertuliskan, "Terima kasih." Itu terasa seperti cap kepemilikan. Seolah sang penjaga makam, yang telah meninggal 20 tahun lalu kini masih mengawasinya, menunggu menagih sebuah hutang nyawa, yang ia tak tahu bagaimana cara membayarnya. Randy hidup dalam kecemasan abadi, bertanya-tanya kapan giliran arwah itu datang, meminta apa yang menjadi haknya, atau mungkin, kapan ia akan diminta untuk pulang ke tempat di mana takdirnya seharusnya berakhir. Tahun berganti, namun beban itu tak pernah terangkat dari pundak Randy. Ia telah mencoba segalanya, pindah rumah, mengubah gaya hidup, bahkan mencari pengobatan alternatif. Namun bau tanah basah, dan suara langkah kaki itu tak pernah sirna. Mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensinya. Sebuah simbiosis yang mengerikan, antara yang hidup dan yang telah tiada. Randy belajar untuk hidup berdampingan dengan kehadiran tak kasat mata itu. Sebuah bayangan yang selalu menguntit. Pengingat abadi akan hutang yang ia tak pernah minta. Ia tak lagi bisa menikmati tidur nyenyak, selalu terjaga dalam kegelapan, yang diisi bisikan-bisikan samar. Setiap kali melihat foto lama atau mendengar berita tentang pendaki yang tersesat di gunung, rasa dingin menjalarinya. Seolah dunia sedang mencoba mengingatkan tentang apa yang telah terjadi padanya. Randy tahu, ia telah disentuh oleh dunia lain, ditarik ke dalam pusaran misteri yang melampaui akal sehat. Penjaga makam itu, kakek Suminta, mungkin telah menyelamatkannya dari kematian fisik. Namun, ia telah menjerat jiwanya dalam sebuah ikatan spiritual yang tak terputus. Terkadang di tengah kesunyian malam,
Randy akan menatap keluar jendela kamarnya, ke arah langit malam yang gelap. Ia tak tahu apa yang menantinya di masa depan, atau kapan hutang yang itu akan ditagih. Yang jelas, setiap hembusan angin dingin yang menyelinap masuk melalui celah jendela, setiap kerlip lampu yang tiba-tiba meredup, atau setiap bayangan yang melintas di sudut matanya, adalah pengingat bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ia adalah seorang pendaki yang tersesat, diselamatkan oleh kematian itu sendiri, dan kini ia harus hidup dengan konsekuensinya. Sebuah kehidupan yang selamanya diawasi, selamanya berada di ambang batas, antara kenyataan dan kengerian yang tak terucapkan. Menunggu saatnya untuk akhirnya pulang ke tempat di mana ia seharusnya berada. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.